hari Minggu. Selamat hari Minggu Mama Papa. Hari ini di pagi yang cerah ini balik lagi bersama Kak Novi di sini. Kita mau ibadah sekolah minggu seperti biasa. Kita masih di rumah aja, tapi kita harus tetap semangat. Adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak di pagi hari yang cerah ini Kau sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing ya Bapak. Berkati kami ya Bapak dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Terima kasih ya Bapak, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Ayo, kita bangkit berdiri yuk. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Ayo! Sungai Sukacitamu melimpah dalamku. Oh yes! Yes, yes, yes! Anggur sukacitamu mengalir dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati tangan kami, mulut kami, mata kami ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu dan tertuju padamu. Berkati Kak Novi ya Bapa yang akan membawakan firman-Mu agar sampai ke adik-adik di rumah. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Adik-adik, ambil Alkitabnya. Kita mau membaca Alkitab kita. Ayatnya diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ayo. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Kakak baca ya. Udah belum? Baca ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas.
dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Adik-adik, di ayat ini menceritakan seorang hamba Tuhan yang menderita. Melalui ayat ini kita belajar adik-adik bahwa seorang yang sangat dihina, dihindari orang, yang terkena tulah, seperti kita menganggap dia seperti kena tulah, kita jauhkan dia, tetapi dia masih mempunyai hati yang besar, dia punya kasih yang besar. Lagi membuka hati adik-adik untuk menyebarkan kasih Tuhan dimanapun. Saat adik-adik ada dimanapun, adik-adik seperti terlihat, wah dia anak yang baik, dia baik banget ya, pasti dibilang seperti itu. Adik-adik harus mempunyai kasih yang besar seperti Tuhan. Maka adik-adik disayangi Tuhan, dikasihi mama papa, dikasihi opung doli opung boro, dikasihi semuanya. Adik-adik harus berbuat baik agar adik-adik mempunyai lebih lagi hati yang besar dan kasih yang luas. Bahwa kasih yang kita berikan, kita tidak perlu utarakan ke orang, atau kita bilang aku habis kasih dia permen loh, atau aku habis kasih dia pinjem pulpen loh, atau adik-adik mau bilang aku baik loh, aku anak yang baik, aku suka menolong, aku suka kasih orang jajan, aku suka bagi bekal aku. Adik-adik tidak perlu bilang-bilang ke orang-orang bahwa adik-adik itu baik, anak yang baik, tapi adik-adik bisa memperlihatkannya melalui perlakuan adik-adik. Seperti Alkitab ini, dia diam. Dia bilang apa di sini? Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi adik-adik tidak perlu kasih tahu ke orang kalau aku tuh baik tahu, aku tuh suka berbagi tahu, aku tuh kan kalau kasih persembahan 50.000 misalnya, atau aku kan kasih persembahan 100.000. Adik-adik tidak perlu menunjukkan itu. Adik-adik hanya menunjukkannya lewat perlakuan adik-adik. Jangan adik-adik suka pukul-pukul, suka rusakin barang orang. Jangan adik-adik seperti itu, tapi melalui perlakuan adik-adik dengan kasih yang besar yang adik-adik peroleh dari Tuhan, adik-adik melakukan hal-hal yang baik yang menurut adik-adik itu bisa membantu orang, bisa menyenangkan hati orang tua adik-adik, menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu KASIH. Adik-adik boleh bangkit berdiri biar kita goyang-goyang. Ayo. Ibadah kita sudah selesai, kita mau berdoa, tapi sebelum itu kita mau bernyanyi Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang,
Jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini ya Bapak. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mendengarkan tugas kami ya Bapak. Ya Bapak, kiranya Kau berkati kami ya Bapak atas ibadah ini ya Bapak. Ya Bapak, berkati kami selalu di rumah, berkati kami selalu di kesehatan kami ya Bapak. Selalu lindungi kami di rumah ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Adik-adik, tugasnya untuk minggu ini adalah membuat sebuah surat. Tapi suratnya bentuk-bentuk gini adik-adik ya. Usahakan adik-adik bentuk-bentuk kayak misalnya love, kupu-kupu yang bisa dibuka tutup. Nanti isinya adik-adik menuliskan tentang apa ya? Ungkapan kasih adik-adik untuk orang di rumah. Misalnya adik-adik ada mama papa, ada kakak adik, pokoknya terserah adik-adik mau kasih ke siapa, adik-adik buat. Lalu adik bentuk-bentuk kayak gini, tulis suratnya di dalamnya. Nanti adik-adik misalnya tulisnya untuk mama atau untuk papa. Terima kasih untuk selama ini menjaga Nana gitu misalnya ya. Adik-adik selalu sehat-sehat, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Tulisannya kayak gitu boleh adik-adik. Pokoknya adik-adik tulis sesuai apa yang adik-adik inginkan, lalu berikan nanti ke orang yang adik-adik ingin berikan. Oke adik-adik, nanti di foto setelah udah diberikan, foto bareng orang yang dikasih ya adik-adik ya. Nanti kumpulkan ke WA grup Horong Joshua seperti biasa ya mama papa ya. Tolong ya tugas adik-adiknya ya, yang kreatif, sekreatif itu sebagus mungkin seperti biasa. Nanti kita lihat siapa yang paling kreatif. Oke, adik-adik semua kreatif kok. Jadi ditunggu ya tugasnya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.